Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummati sholihin alladzina yatamassaku sarimatahu sholihin ila yaumiddin amma ba'du. Sobat 3R channel global dimanapun kita berada, mudah-mudahan selalu dalam ridho rahmatnya, syafaatnya, hidayahnya dan di jalannya. Kita teruskan pada mutolangah yang berikutnya pada hadis yang ke-18. Al-hadisu bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu samina asyara. An Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hal alimtum man a'jabul khalqi imana faqulu imanul malaikatu ya Rasulullah. Faqala wa kaifa la tu'minul malaikatu wa hum yu'ayinunal amra qalu an-nabiyuna ya Rasulullah. Faqala wa kaifa la yu'minun nabiyuna war ruhu yanzilu alaihim bil amri minas samai qalu ashabuka ya Rasulullah. Faqala wa kaifa la yu'minu ashabi wa hum yarawnal mu'jizati minni wa ana unabbi'uhum bima unzila alayya walakin a'jabun nasi imanan qaumu yuhibbuna min ba'di yu'minuna bi walam yarawna walam yarawni wa yusaddiquni faulaika ikhwani. Al-hadis ya akhiri. Hadis yang nomor 18 dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendika dalam satu pertanyaan kepada para sahabat, tahukah kalian semua tentang orang makhluk ataupun orang-orang yang lebih mentakjubkan, mengherankan keimanannya? Maka sahabat menjawab, yang lebih mengherankan keimanannya yaitu para malaikat ya Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah menjawab, bagaimana malaikat itu tidak iman? Karena beliau para malaikat itu jelas-jelas secara nyata melihat semua perkara-perkaranya. Sahabat lalu menjawab lagi, yaitu para nabi ya Rasulullah. Kanjeng Nabi menjawab, bagaimana tidak beriman para nabi itu, karena malaikat Jibril senantiasa turun kepada beliau dengan membawa perkara dari langit. Sahabat menjawab lagi, yaitu sahabate panjenengan ya Rasulullah. Rasulullah pun menjawab, bagaimana sahabat saya tidak beriman, karena semuanya itu melihat banyak mukjizat-mukjizat dari saya dan saya senantiasa menceritakan apa-apa yang diturunkan kepada saya. Jadi kan tetapi yang lebih mentakjubkan, takjub-takjube iman yang mentakjubkan bagi manusia, bagi makhluk ini adalah kaum yang hidup setelah saya. Kaum tersebut mencintai saya dan beriman kepada saya hanya dengan mendengarkan cerita-ceritanya, tapi membenarkan semua cerita-ceritanya. Mereka adalah ikhwani, piro-piro sedulur. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam hadis yang ke-18
keimanan ini tidak membahas masalah tingkatan-tingkatan keimanan ataupun patennya, terpatrinya sebuah keimanan. Tapi Rasulullah itu sudah memberikan label kepada umatnya tentunya. Kaum yang hidup setelahnya Rasulullah tidak sezaman, mendengarkan ajaran-ajarannya hanya mendengarkan, tapi mengimankan dan membenarkan semuanya. Cintanya kepada Rasulullah dengan betul-betul. Inilah kaum yang lebih mentakjubkan ataupun mengherankan sekali. Mengherankan sekali. Bukan imannya para nabi, bukan imannya para malaikat, bukan imannya pula para sahabat. Dengan alasan-alasan bagaimana tidak beriman. Seperti itu. Urusan dengan keimanan, maka di kalangan sebelah kita sudah hadir di sebelah sini, karena sudah membahas iman, mereka punya keimanan yang bagaimana iblis beserta anak buah-buahnya. Silakan. Kamu badan besar. Kamu badan besar, tapi tidak sepadan dengan besarnya yang kalian tampakkan, karena kebesaran Anda adalah tidak sepadan dengan kebesaran kepada yang maha besar. Iman adalah lebih besar dibandingkan apapun, karena tertujunya kepada satu yang besar itu. Anda besar banget. Kenapa datang ke sini dengan membawa tamsil ataupun gambar yang besar kayak gini? Bisa ceritakan? 去地费掉了些，给你个被选当忘了，你看那瀑布是牛火，一滴为你费心完了，哈哈哈哈哈！Fuhana sana hidihana udata jinata funa. Dan kebesaran saya adalah sesuatu yang saya banggakan. Kebanggaan saya bukan tubuh yang besar ini, tetapi saya mempunyai kebesaran yang luar biasa. Bukan hanya tubuh saja. Anda tadi mengatakan hanya tubuhnya besar, tapi tidak mempunyai kemantapan dalam apa yang Anda mantapkan sehingga kok Anda berperan mental seperti besar, berpenampilan besar, dengan penuh kebesaran, tapi mentalnya apa sebesar yang saya lihat ini? Kalau saya katakan mental beda dengan tasdik, karena mental saya luar biasa. Contoh. Mental saya luar biasa. Bagaimana saya mentalnya luar biasa? Saya mengingkari yang puasa. Oh iya betul. Punya mentalnya besar sampai mengingkari yang kuasa. Iya, luar biasa. Manusia itu tidak ada. Jangankan orang yang mengaku Tuhan saja, mau mati saja, nanti saya akan mati pun saya akan mengakui Tuhannya. Tuhan yang menciptakan dia, manusia. Tapi kalau saya masih mengingkari, tapi saya juga takut sebenarnya. Anda tahu tentang kematian, tetap Anda mengingkari itu bagaimana? Kok tahu? Hidup dalam pengingkaran, mati pun selalu akan mengingkari, itu bagaimana maksudnya? Tadi kan manusia, seingkar-ingkarnya manusia tatkala sakit, tatkala hendak menjemput ajal, dia akan ingkarnya dibuang, dia akan mencari betul-betul sang penciptanya. Itu manusia. Iya, manusia. Anda kok mengatakan hidup dalam keingkaran, mati pun tetap mengingkari. Itu mentalnya luar biasa. Luar biasa. Iya. Luar biasa kan. Nggak ada yang mental seperti saya. Ya, nggak ada. Bener kayak gitu. Bener. Kok benernya mantan kleseman?
Ya memang bener. Memang kayak bener. gini, kayak gini. Bener, memang bener. Memang kebenaran itu karena apa? Nah. Jadi kayak gini. Gimana? Jadi Anda menjumpai juga para nabi, menjumpai juga para sahabat. Anda menggoda iman mereka memang sulit ya. Sulit bagaimana? Ya, sulit juga. Ya memang sulit, tapi sulit bagaimana? Sulit memang. Makanya saya akan menanyakan, iman yang sangat sulit diruntuhkan itu iman yang bagaimana? Contoh kayak gini, kita gambarkan. Seseorang beriman akan punya kepribadian tinggi ataupun sinergi yang kuat. Wah, yang kuat saya. Iya dah, kamu Ya, kuat. gitu aja kamu menurut saja sama saya. Dan punya karakter yang tenang biasanya. Dia akan dicemooh, akan dihina oleh orang yang energinya di bawah. Orang yang punya energi tinggi, kuat, imannya kuat, biasanya akan dicemooh, dicaci, dihina. Itu justru oleh orang-orang yang energinya itu lebih rendah dari orang ini. Manusia kalau bertemu dengan satu energi yang sama tingginya, biasanya akan saling menghormati. Orang kalau ketemu dengan energi yang lebih tinggi, energi yang lebih tinggi ini akan membimbing supaya dia juga naik. Ini level-level iman yang Anda lebih sulitkan itu apa? Orang-orang yang bagaimana artinya JRK, memang menjumpai hidup Rasulkah, ataupun orang sezaman Rasulkah, ataupun orang-orang yang setelahnya. Yang sulit 3 generasi dari. Yang 3 generasi dari Rasulullah, sahabat. Karena apa? Oh, setelah 3 generasi tabingin. Iya, gini. Karena gini. Ini temannya si pendusta itu. Ya terus ya ceritakan ya. Temannya pendusta ini kan Sahabat namanya. Iya, pendusta semua itu. Oh iya, pendusta semua. Biasanya dia mempunyai anak. Nah, punya anak. Dia menceritakan ke anaknya. Anaknya juga melihat waktu kecil dia melihat si kanjeng nabinya. Pendusta itu. Ya, boleh. Nah, ini punya anak lagi. Punya anak lagi. Iya. Nah, ini kan sudah tidak melihat. Oh. Sudah tidak melihat. Jadi Anda mencerita. Nah, ini menceritakan yang ini. Kok percaya? Kepercaya itu adalah. Oh. Terus kalau lebih ke sini lebih luar biasa kayak gitu. Kita bicara lebih, kan kita bicara. Iya, yang ini lebih. Ini kayak gini. Yang ini sampai ini. Ini menurut Anda, menurut Anda pendusta. Ya, pendusta. Ya, menurut Anda. Dan kelompoknya juga pendusta semua. Iya, pendusta. Anaknya pendusta, melihat si pendusta itu. Iya, terus ini anaknya pendusta. Anaknya kelompok pendusta. Iya. Kan tidak melihat ini. Iya. Ya, ini menceritakan ini. Ini sama sekali tidak melihat si pendusta. Iya, tidak. Tapi dia mengimankan, mempercayai kepada mempercayai sekali iman itu apa? Mempercayai dan mengakukan ini. Terus sebawahnya lagi. Itu yang lebih luar biasa. Enggak luar biasa. Luar biasa bagi manusia. Pendustanya. Iya, luar pendusta. Benar itu. Kalau luar biasa pendustanya, dan itu sangat-sangat. Saya ingin seperti itu. Itu dilabelkan oleh siapa? Kenapa sampai kok luar biasa? Ada label tersendiri kah? Apa ada stempel? Bagaimana manusia tidak mengenal ini kok bisa mempercayai ajarannya, mencintai, menyayangi, benar-benar luar biasa. Seakan-akan mereka itu melihat ini, pendusta ini. Itu sangat bagi saya. Dan ini generasi ini kesini-sini dilabelkan. Iya. Distempelkan, ada label tersendiri kayak gitu. Terus kayak gini. Dan
tidak melihat, tidak sezaman, cintanya itu Luar berbaring biasa. Karena sangat cintanya sehingga memberontak kalau yang dicintai itu dihina-hina, dihinakan, dicaci maki. Enggak dicaci maki, membenarkan pendapat saya. Iya. Membenarkan pendapat bahwa itu benar-benar pembohong, itu orang-orang itu langsung menyerang. Itu karena cintanya bisa ini orang-orang seperti itu bisa tidak mengetahui si ini kok dihina saja enggak dikasih kebenaran bahwa itu adalah pendusta, marah dia, itu adalah suatu sangat maka Anda mengelompokkan, maka Anda mencari alat banding, manusia banding. Iya. Untuk apa? Untuk menggiring bahwa ini benar-benar pendusta. Dan ini biasanya tidak terima. Ini berapa kali? Ini kan beberapa setelah generasi 3 sahabat ini terus sehingga gini, berarti Anda bekerja untuk bagaimana menggiring kelompok lain untuk masuk ke sini kayak gitu. Kelompok manusia lain untuk kegiring ke sini. Bukan menggiring masuk kelompok ini, enggak. Untuk apa? Membenarkan bahwa itu adalah pendusta. Dengan cara apa? Dengan cara ya jangan dengan cara mengaku aku sebagai turunannya. Oh, kayak gitu. Dari dulu di generasi ketiga sudah ada yang muncul kayak gitu. Iya. Kalau mengaku turun biasanya generasi ke-6. Oh, generasi ke-6 sudah ada yang mengaku turunannya. Ya. Dengan mendustakannya, menghinakannya, dan perilaku Anda, perilaku Anda ya. Iya. Kan akhirnya punya pengikut. Perilaku saya pun bersifat seolah-olah memuja dia, tapi dia memuja. Terus kelompok yang dulu dari era ke-6 setelah wafatnya beliau. Mati. Wafat. Ini kelompok yang bagaimana? Pengakuan apa? Lewat dagang kah, lewat pendidikan kah, lewat apa kan? Ini kelompok-kelompok ini biasanya orang-orang yang sangat membenci ajaran ini. Si pendusta ini, dia masuk belajar Al-Qur'annya, masuk belajar semuanya. Belajar tulisan pendusta itu, tulisan pendusta itu, kata-kata pendusta itu, dia belajar sampai tahu dan hafal. Hebat kan saya ini. Terus memecah jadi kelompok ini. Maka Islam menjadi pecah menjadi 72 golongan seperti itu. Ajarannya akan dipecah menjadi 72 golongan. Ya. Dengan cara orang yang sangat membenci ini masuk belajar sehingga memecah sehingga banyak. Muncullah Faksi. Aliran. Setan kok ngerti fraksi? Faksi. Kelompok. Bodoh banget sih kamu. Bicara karo orang bodoh seperti ini. Kelompok ini. Kebanyakan kelompok-kelompok yang seperti ini membenci kelompok yang benar-benar memujanya. Banyak kan kelompok-kelompok ini. Dan kelompok-kelompok ini tidak tahu bahwa yang mendirikan adalah pembenci ini. Mereka mengetahuinya hanya dan ini sampai sekarang banyak. Dan kelompok ini walaupun kecil ya. Iya. Susahnya luar biasa. Kalau ini diudik-udik, dan kayak gini indahnya dari 72 golongan itu mengaku semuanya sama itu padahal sama. Iya. Tapi kalau yang kelompok ini walaupun itu kecil, kalau diudik-udik cintanya dia akan berat. Terus ini kalah semua apa enggak? Ya kalah ya. Iya. Kalah dalam artian iya
Kalah dalam artian berdebat karena memang palsu. Memang kalah palsu. Itu ajaran saya. Oh, ya, kalau kamu itu sekarang ingkar, art mati pun ingkar. Loh, bagaimana saya tidak akan mengingkari kematian saya? Oh, saya abadi kok. Manusia juga nggak mati. Ayo.